Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sudurana wa yassir lana umurana, amma ba'du. Sangat bersyukur masih diberi waktu dan kesempatan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melangsungkan sebuah pembelajaran dengan topik yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Nah, di video ini akan dicoba diulas tentang pembahasan awal dalam ruang lingkup materi mata kuliah pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Topik kita kali ini adalah konsep dasar, tujuan dan ruang lingkup pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Bagian pertama yaitu konsep dasar. Untuk itu, mari kita bahas dulu makna dari masing-masing istilah. Yang pertama adalah akidah. Apakah yang dimaksud dengan akidah? Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, yang berarti sebuah ikatan, perjanjian, atau sangkutan, atau sesuatu yang kokoh. Sedangkan secara istilah, ia merupakan dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati di dalam diri seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam, yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Syekh Abu Bakar Al-Jaziri mengungkapkan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan perasaan yang diyakini oleh hati manusia, dan dipujinya, dipastikan kebenarannya, ditetapkan kesalehannya, serta tidak melihat ada yang menyalahinya, dan bahwa itu adalah benar serta berlaku selamanya. Seperti contoh keyakinan manusia akan adanya Allah Sang Pencipta, keyakinan akan adanya kekuasaannya, adanya kesempurnaannya, ya, keyakinan manusia akan kewajiban-kewajiban dirinya, serta bagaimana ketaatan dirinya kepada Allah, dan seterusnya. Artinya ini mengikat di dalam dirinya terkait kebenaran agamanya, kebenaran syariatnya, kebenaran Tuhannya, dan dipastikan bahwa itu dipegang teguh olehnya dan itu adalah benar. Sedangkan di dalam referensi milik Muhaimin, sebuah akidah mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut ini, yakni diantaranya didasarkan pada keyakinan hati, kemudian ada juga sesuai dengan fitrah manusia, diasumsikan sebagai perjanjian yang kokoh, kemudian tidak hanya diyakini, namun juga ia diucapkan dengan kalimat, ya, kalimat-kalimat thayyibah, serta diamalkan dengan perbuatan-perbuatan saleh, serta ia merupakan sesuatu yang sifatnya supra-empiris, artinya ia melampaui dari sesuatu yang bisa kita amati, ya, meskipun ia tidak diamati, namun ia benar-benar dipegang teguh oleh manusia sebagai sesuatu yang benar, sebagai suatu perjanjian yang mengikat. Sedangkan istilah akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak. Bentuk mufradnya adalah khuluq, ya, atau khulqun, ya, yang artinya adalah budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Pada hakikatnya, khulq atau budi pekerti adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap di dalam diri manusia, yang menjadikan kepribadiannya hingga sifatnya itu
memunculkan berbagai perbuatan yang timbul secara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa melakukan pemikiran terlebih dahulu. Kemudian dari situ apabila dari dalam diri seseorang muncul kelakuan atau perbuatan yang baik dan terpuji berdasarkan pandangan syariat ya maupun etika dan akal pikiran manusia, maka ia dinamakan budi pekerti atau akhlak yang baik, akhlak mulia ya. Dan sebaliknya kalau yang lahir dari diri manusia adalah perbuatan yang buruk atau kelakuan-kelakuan yang tidak terpuji, maka ialah yang disebut sebagai akhlak yang tercela atau akhlak madmumah. Namun penting pula bagi kita untuk melihat bagaimana terminologi kata akhlak ya menurut tinjauan beberapa tokoh, misalnya Ibnu Miskawai yang mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan kalau menurut Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir bermacam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawai sebelumnya. Kemudian jika menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, ya menurut beliau dari berbagai pendapat ahli yang menyimpulkan bahwa akhlak adalah kebiasaan berkehendak, yang berarti bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaannya itulah yang disebut dengan akhlak. Dengan kata lain, akhlak adalah menangnya keinginan dari beberapa keinginan manusia secara berturut-turut. Dalam konsep yang dikemukakan oleh Profesor Abuddin Nata, ada yang dinamakan dengan perbuatan akhlaki atau perbuatan etis ya. Ya ini perbuatan-perbuatan yang memang tidak dibuat-buat ya, memang ia adalah kehendak yang dilakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain ya. Yang itu lawan katanya adalah perbuatan alami, adalah perbuatan yang terjadi di luar kehendak si pelakunya, seperti bernafas, berkedip, bersin. Nah itu kan perbuatan-perbuatan alami dalam konsep beliau ya. Nah terhadap perbuatan alami ini pelakunya tidak dikenai hukum baik atau buruk ya. Ini berbeda dengan perbuatan akhlaki tadi yang ada konsekuensi di situ ya, ada nilainya baik atau buruk. Nah sebaliknya kalau perbuatan alami tidak. Nah, sedangkan pada perbuatan etis atau akhlaki ya, perbuatan yang timbul benar-benar karena kehendak si pelakunya itu bisa dikenai hukum ya, baik atau buruk itu tadi. Kemudian selanjutnya dalam kaitan ini Murtadha Mutahari menyatakan bahwa perbuatan etis itu layak untuk dipuji dan disanjung ya. Dengan kata lain, manusia mengakui akan nilai-nilai agung suatu perbuatan etis. Nah, nilai yang dimaksud di sini bukanlah dalam arti materi seperti yang biasa kita sebut dengan upah atau gaji, tapi nilai yang dimaksud di sini adalah kedudukan yang lebih tinggi di dalam diri manusia. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang tidak dapat disejajarkan dengan uang atau barang. Nah, ini perbedaannya ya antara perbuatan etis dan perbuatan alamiah yang memang merupakan naluri manusia. Nah, itu tadi adalah konsep tentang akhlak. Kemudian bagaimana dengan istilah bahan ajar? Kalau tadi kita mengupas tentang definisi atau konsep istilah akidah dan akhlak, kemudian juga penting bagi kita untuk mengupas definisi istilah bahan ajar. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar? Untuk memahami konsep istilah bahan ajar ini perlu kita ilustrasikan dulu bagaimana kegiatan berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Jadi di situ ada beberapa unsur, diantaranya adalah pendidik, ada peserta didik, kemudian ada interaksi yang
dilakukan di antara keduanya, antara pendidik, kemudian pendidik dan peserta didik, dari peserta didik ke pendidik dan sebaliknya ya. Kemudian di dalam proses itu juga ada yang dinamakan dengan bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah materi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, itu istilah sederhananya. Nah, bahan ajar ini apabila dikembangkan sesuai kebutuhan guru atau pendidik maupun kebutuhan siswa atau peserta didik, serta dimanfaatkan secara benar, akan menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan mutu pembelajaran atau learning quality ya. Quality of learning atau learning quality ya. Dengan adanya bahan ajar, maka peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran ini akan bergeser. Jadi kalau semula dipersepsikan bahwa guru sebagai satu-satunya sumber informasi di kelas, sementara siswanya sebagai penerima informasi yang pasif dari gurunya, dengan adanya bahan ajar, maka guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar di dalam kelas. Dalam hal ini, guru lebih diarahkan sebagai sosok yang mempunyai peran sebagai fasilitator yang membantu, membimbing, mengarahkan siswa dalam belajar. Sementara itu dengan memanfaatkan bahan ajar yang telah dirancang sesuai kebutuhan pembelajaran, siswa nanti diarahkan untuk menjadi pembelajar yang aktif karena mereka dapat membaca sendiri atau mempelajari materi yang ada di dalam bahan ajar terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, dengan begitu pada saat pembahasan materi di kelas, siswa sudah siap dengan bekal informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang cukup sehingga waktu belajar yang tersedia tidak lagi digunakan oleh guru untuk menjelaskan materi secara panjang lebar, tetapi lebih banyak digunakan untuk diskusi dan membahas materi-materi tertentu yang belum dipahami oleh siswa. Nah, ada juga yang dinamakan dengan effective learning. Ini adalah tujuan dari diselenggarakannya pembelajaran, salah satu tujuannya. Karena effective learning ini akan menentukan bagaimana outputnya kemudian, maka ia penting untuk diwujudkan bagaimana agar di dalam rentang yang ditentukan, proses pembelajaran dalam waktu yang ditentukan, yang telah direncanakan, bagaimana agar tercapai efektivitas ya, agar tepat sasaran, agar memenuhi tujuan yang ditetapkan. Nah, disitulah bahan ajar memegang peranan penting. Jadi turut menentukan bagaimana efektivitas pembelajaran. Nah, di dalam sebuah kegiatan yang dinamakan learning atau pembelajaran tersebut ada proses penyusunan informasi dan penataan lingkungan dalam rangka penemuan ilmu pengetahuan. Nah, pengertian lingkungan di sini tidak hanya berarti tempat belajarnya saja, tetapi juga termasuk di dalamnya ada metode, media, ada instrumen yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi dan membimbing siswa dalam belajar. Nah, informasi yang akan disampaikan dan lingkungan yang akan ditata di sini sifatnya fleksibel, tergantung pada tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Nah, kemudian bahan ajar sebagai media dan metode pembelajaran itu sangat besar dampaknya dalam menambah dan meningkatkan efektivitas pembelajaran atau yang saya istilahkan dengan learning effectivity itu tadi. Jadi bagaimana mewujudkan effective learning ya. Nah, bermanfaatnya suatu bahan ajar dalam proses pembelajaran itu juga sangat tergantung pada kemampuan seorang guru atau pendidik dalam mengembangkan dan memanfaatkannya. Sejauh mana seorang guru bisa mengembangkan bahan ajar ini sangat menentukan terwujudnya atau tercapainya learning effectivity itu tadi. Untuk itu maka pengembangan bahan ajar itu wajib dikuasai oleh seorang calon pendidik atau calon guru.
Namun perlu juga kita ingat bahwa pengembangan bahan ajar tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar kalau sebelumnya kita ya tidak mengetahui jenis dan peran bahan ajar itu di dalam pembelajaran. Kemudian faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan pada saat kita mengembangkannya. Setiap guru dan pendidik tentu mengharapkan tidak terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran ya. Nah, disitulah dibutuhkan upaya-upaya untuk mewujudkan proses yang berkualitas. Nah, tantangannya adalah bagaimana guru bisa merencanakan dan melaksanakan plus ya atau ditambah dengan kemampuan mengembangkan bahan ajar, karena bahan ajar itu turut andil dalam mengantarkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas ya, dengan indikasi terciptanya effective learning atau tercapainya learning effectivity. Kemudian pembelajaran akidah akhlak di madrasah, baik di madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah sampai ke jenjang madrasah aliyah, merupakan suatu mata pelajaran yang merupakan bagian dari rumpun pendidikan agama Islam yang menekankan kepada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan dan keimanan yang benar, mempelajari bagaimana tata cara berinteraksi dengan manusia. Nah, ini dimensi akhlaknya ya. Kalau dimensi akidahnya adalah bagaimana mempertahankan keyakinan dan keimanannya kepada Allah ya. Maka dimensi akhlaknya adalah bagaimana tata caranya ia berinteraksi dengan sesama manusia ya, maupun dengan Tuhan yang Maha Esa atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mata pelajaran ini diharapkan nantinya di dalam diri seorang siswa, ya setiap siswa dapat tertanam keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami melalui pemberian contoh-contoh perilaku atau perbuatan dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari itu maka materi pendidikan akidah akhlak di madrasah bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi bagaimana membentuk kepribadian siswa agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, dan sekaligus juga pribadinya dihiasi dengan akhlak yang mulia dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, guru dalam hal ini yaitu guru PAI ya, teman-teman sebagai calon guru-guru PAI dalam hal ini dituntut untuk bisa mengembangkan bahan ajar sedemikian rupa agar tujuan dari pembelajaran akidah akhlak bisa terwujud sebagaimana yang kita semua harapkan. Nah, kemudian bagaimana mengenai ruang lingkup pengembangan bahan ajar materi akidah akhlak itu sendiri? Nah, di sana nanti teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana prinsip-prinsip di dalam pengembangan bahan ajar ya. Kemudian pemilihan jenis. Nah, ini juga bagian yang paling penting ya. Bagaimana kita memilih jenis bahan ajar, karena bahan ajar itu sendiri banyak sekali jenisnya. Selama ini mungkin yang banyak terdengar akrab di sekitar kita adalah bahan ajar itu adalah buku. Tetapi sebetulnya banyak sekali jenisnya. Nah, itu cara kita menentukan, cara kita mengembangkan itu juga akan ada dalam ruang lingkup pembahasan kita. Selain jenis dan juga prinsip-prinsip di dalam pengembangan bahan ajar, juga penting adalah penguasaan strategi penyampaian bahan ajar. Di situ nanti teman-teman akan mempelajari tekniknya, bagaimana urutan penyampaiannya, kemudian bagaimana strategi agar ia terlaksana sesuai rencana. Ini nanti teknik dan strategi. Selain itu, kita juga dituntut untuk bisa menentukan tujuan pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum itu menarik juga dan penting juga bagi kita untuk mengupas bagaimana tujuan
pembelajaran akidah akhlak di madrasah, sehingga kita bisa menyinkronkan atau mensinergikan tujuan pengembangan bahan ajar akidah akhlak agar selaras dengan tujuan pembelajaran akidah akhlak yang telah dirumuskan berdasarkan KI dan KD serta arahan Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Menarik sekali bagi kita untuk membahas ini karena dalam versi kurikulum PAI berdasarkan KMA nomor 183 tahun 2019 ini terdapat sedikit perbedaan. Ya, di situ ada banyak sekali unsur yang mengarahkan siswa agar nantinya mempunyai keyakinan dan keimanan yang baik, akidah yang kuat, namun juga sekaligus agar dapat menguatkan dimensi implementasi nilai-nilai ke dalam pribadinya dan perbuatannya sehari-hari. Jadi bagaimana mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyatanya, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Nah, di situ ada banyak contoh materi-materi yang lebih condong kepada prakteknya, ya, kepada implementasi, kepada manifestasi di dalam pribadi seorang peserta didik. Di dalam ruang lingkup pembahasannya tidak hanya diajarkan bagaimana materinya, ya, tidak hanya dituntut kedalaman secara pengetahuan atau aspek kognitif, tetapi dikuatkan aspek akhlak terpujinya. Ya, di situ terdiri dari bagaimana peserta didik dapat mempraktekannya di dalam adab dan mewujudkan terwujudnya akhlak terpuji di dalam dirinya, ya. Bagaimana ia bisa berkompetisi dalam kebaikan misalnya, atau bagaimana ia bertanggung jawab sebagai manusia terhadap keluarga dan masyarakat, bagaimana ia beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian misalnya bagaimana ia menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh ruang lingkup materi yang menurut KMA ini mendekati pada aspek sikap. Ya, tidak hanya aspek pengetahuan tapi juga menguatkan aspek sikapnya. Ada juga di situ contoh-contoh yang mengarahkan siswa agar mempunyai kepribadian seorang muslim yang tidak hanya menjiwai dirinya sebagai seorang muslim tapi juga menjiwai dirinya sebagai warga negara Indonesia yang menyadari bahwa ia hidup di negara yang beragam, dengan menyentuh aspek nilai-nilai moderasi beragama. Materi-materi di dalam KMA 183 tahun 2019 ini mengarahkan agar mata pelajaran akidah akhlak di madrasah itu dapat menguatkan dimensi sifat-sifat menjaga kerukunan dalam beragama, sikap terbuka atau inklusivisme dalam beragama, ya, bagaimana anak didik kita didekatkan dengan karakter yang membawa Islam sebagai agama rahmah, yang meyakini Islam sebagai agama yang sesuai dengan tempat dan zaman manapun, ya, sebagai agama yang menghargai perbedaan dan tidak menganggap orang lain yang berbeda itu sebagai sesuatu yang harus dimusuhi atau the others. Ini juga menjadi ciri khas yang membedakan dari materi akidah akhlak versi KMA 183 tahun 2019. Ini juga akan menjadi landasan kita di dalam kegiatan pengembangan bahan ajar akidah akhlak di madrasah. Baik, demikianlah tadi pembahasan mengenai konsep dasar pengembangan bahan ajar akidah akhlak dan ruang lingkupnya. Untuk pembahasan lebih lanjut akan disajikan dalam video-video berikutnya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau akan melanjutkan dengan diskusi, dapat disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini, ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.